Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai setiap Bapak Ibu sekalian. Dimanapun kita berada, Pastor Andy mengajak kita bersama-sama bersyukur dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Bapakku yang di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami datang bersyukur dan menyembah Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan setia. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Apapun keadaan kita hari ini, tetaplah memuji Tuhan. Penolong, Dia selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes, amen. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan setia. Segala perkara, dengarkan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Pertama-tama Pastor Andy mau update dulu terkini pelayanan di Geraha YHS. Tentu banyak yang bertanya kapan, Pastor juga bertanya kapan. Maka update ini kiranya menjadi informasi serta juga dukungan dan doa dari pemirsa Bapak Ibu sekalian yang berkerinduan mendapatkan pelayanan ibadah tatap muka maupun pelayanan doa dari hamba Tuhan Pastor Andy Simon. Ya, dengan berjalannya waktu, akhirnya kami dan tim diarahkan untuk membuat surat sesuai dengan apa yang dari pihak pemerintah atau yang di dalamnya berkompeten mengarahkan. Akhirnya
semuanya dijalankan sesuai dengan arahan. Dalam proses itu Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy tetap bekerja, tetap melayani online, juga pekerjaan penyelesaian fasilitas di Geraha IHS Hore. Ini sudah bisa dikatakan 99% hampir selesai. Tinggal finishing fasilitas pelayanan di Geraha IHS dan juga kolam baptis semua sudah dipersiapkan. Iya, Bapak Agus AE berkata mau ibadah ribet amat ya. Iya, itulah yang kami alami hari ini. Nah, setelah buat surat ya, dan sekarang ini lagi tunggu dari lurah lagi. Karena Bapak Lurah Haji Mustamin itu dapat promosi dan dia menjadi sekretaris camat di kota, mendapat promosi. Puji Tuhan, dari lurah diangkat menjadi sekretaris camat. Dari lurah Balikpapan Tengah, sekarang beliau Pak Haji Mustamin menjadi sekretaris camat di wilayah Balikpapan Kota. Dapat promosi, puji Tuhan. Nah, di lurah yang baru sekarang Bapak Ibu, entah kenapa kemarin dia sampaikan, ya lagi tunggu Agustusan dulu. Artinya surat kami itu udah masuk sejak Agustus. Dan seharusnya jangan tunda, karena ini menyangkut ibadah umat. Tapi oke lah, beliau menyampaikan masih Agustusan sibuk dengan acara-acara begitu kira-kira. Akhirnya dijanjikan awal September. Dan ternyata awal September juga belum ada kabar sampai pertengahan September. Tahu-tahu ketika tim mencoba meng-follow up, karena kami belajar untuk selalu mengikuti apa yang diarahkan, ternyata disampaikan minta maaf, ada penundaan dikarenakan Bapak RT yang tadinya kami tahu oknum ini melarang kami beribadah. Ada videonya, ada bukti-buktinya. Disampaikan ternyata lewat Pak Lurah bahwa Bapak RT ini sedang sakit. Sakitnya tidak biasa dan sakitnya cukup parah. Jadi kira-kira begitu. Lalu akhirnya terjadilah pertemuan. Dan update yang kemarin Pastor dapatkan, bahwa sebetulnya dari mereka semuanya sudah memberi dukungan. Tapi bagi kami dan tim dan pelayanan ini, kami sebetulnya tidak kurang dukungan. Legalitas juga kami udah punya. Tapi bagi kami, bahwa perkataan-perkataan itu menjadi tidak berlaku di hadapan pemerintah. Karena pemerintah itu butuh surat. Nyatanya kami sudah punya surat beberapa, hampir 10 rekom kami punya. Tapi tetap aja mereka bilang mana suratnya. Rekom ini, rekom itu. Rekom wali kota. Surat sakti dari wali kota. Oh iya, Pastor juga ingat. Bahkan tanggal 17 September, Pastor juga secara pribadi sudah menchat WA Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Rahmat Masuk. Dan tanggal 17 itu beliau sudah membalas dengan beberapa kali chat kami, dengan di close balasannya, baik Pastor Andy, segera kami tindak lanjuti. 17 September dan hari ini 4 Oktober. Paling tidak sekitar sudah setengah bulan lebih. Kami menunggu jawaban segera ditindak lanjuti. Artinya dari tanggal 17 September sampai 4 Oktober ini, kami menunggu sudah kurang lebih setengah bulan, dan kami belum dapat update berikutnya. Pertanyaan saya adalah, untuk sebuah kinerja ini, berapa lamakah seorang wali kota membutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikan? Ya, tapi sekali lagi bahwa kami sebagai orang Kristen, kami
berdoa. Sambil menunggu ini, Pastor Andy juga melayani ke gereja-gereja lain, membawa kesaksian iman, dan memberkati gereja ibadah di tempat lain. Dan saya juga rencana bulan ini, ya, doakan mana kehendak Tuhan. Kalau Tuhan buka pertanyaan kapan ini menjadi sebuah gerakan kuasa Tuhan, kita segera ibadah, puji Tuhan. Kalau tidak, ada rencana minggu ketiga di bulan ini, Pastor Andy bersama Pastor Yusak dan tim akan menyapa Palangkaraya. Dan itu nanti ada ibadah hari Minggu. Pastor akan ibadah di sana satu kali, ya, di gereja YHS Palangkaraya. Jadi doakan mana lebih dulu. Kalau Tuhan buka jalan, tempat ini dibuka kembali ibadahnya atau diizinkan dengan segala macam oknum-oknum yang cari panggung itu, akhirnya lewat kuasa Tuhan hati dijamah. Ya, kita di Balikpapan. Tapi kalau dalam proses ini kapan kita menunggu, nanti minggu ketiga Pastor ada di Palangkaraya. Itu kira-kira update yang Pastor disampaikan. Kurang lebihnya kalau ada yang terlewatkan minta maaf, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebagai orang percaya, ketika menunggu kapan atau dalam proses yang kita alami hari ini, saya belajar selalu back to Bible. Jadi puji Tuhan, thumbnail yang muncul, fasilitas Geraha HS sudah dipersiapkan. Ya, bagi saya, bagi kita sebagai manusia, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mengenai berhasil atau tidak berhasil, lanjut hidup atau Tuhan panggil, itu bukan area kita. Jadi bagi Pastor Andy sebagai hamba Tuhan melayani, lakukan yang terbaik saja. Mengenai nanti tempat fasilitas kah, Geraha YHS kah, THC kah, nanti bisa dipakai kembali apa tidak beribadah, itu bukan bagian Pastor Andy sebagai manusia biasa. Jangankan tahu hal yang pasti atau tidak pasti. Besok saja kita tidak pernah bisa tahu apa kita masih hidup apa tidak. Tapi selama kita masih bernapas, kita harus belajar memberi yang terbaik. Tekun, jangan malas-malas. Nah, sekarang Pastor juga tetap aja fasilitas Geraha YHS kami kerjakan. Dan kalau Tuhan kasih umur panjang, Tuhan kasih kepercayaan bisa ibadah kembali, maka itu bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk lain jiwa-jiwa. Ya, itu saja update-nya saudara-saudara sekalian. Dan yang Pastor mau share berkat rohani adalah ketika kita dalam penantian, dalam pergumulan, pertanyaan, when, kapan? Maka kita lihat firman Tuhan, beberapa ayat ya. Mungkin pertanyaan yang sama juga muncul di hati kita. Kapan aku dipulihkan? Kapan doa-doaku aku menerima jamahan jawaban seperti kesaksian banyak orang, kesaksian di Injil dan apa yang kami dengar yang bangun iman kami. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kitab Mazmur 22 ayat yang keempat. Di firman ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengingatkan saya dan kita semuanya bahwa Tuhan itu bersemayam, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Firman Tuhan mengajak kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan di dalam segala situasi, termasuk ketika hati kita masih bertanya-tanya kapan, when. Yang saya buat sekarang adalah saya tetap memuji Tuhanku. Sekalipun batasannya ini secara kita tatap muka lewat online saja. Tapi sikap, lidah, mulut, bibir, hati, dan pikiran kita sebagai orang percaya, kita sadar betul bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Hati-hati ya. Artinya, iblis juga suka bertahta. Di mana? Di atas keluh kesahmu, di atas gerutumu, di atas komplainmu.
Di atas sungut-sungutmu iblis bertahta. Maka sebagai orang yang percaya, belajar memuji Tuhan di dalam segala perkara. Karena waktu memuji Tuhan, Dia bertahta di atas puji-pujian orang yang percaya. Kita sekarang maju Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Ada satu kisah yang sangat bombastis, kuasa pujian yang tercatat dalam Bible. Wow, keren banget. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Firman Tuhan di sini mengatakan, karena iman, maka apa? Runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Apa yang membuat kota yang megah, kota yang gagah ini, yang di dalamnya ada pahlawan-pahlawannya, itu runtuh? Pujian kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan membuat tembok-tembok Yeriko itu menjadi runtuh. Orang yang memuji Tuhan, orang yang percayakan kuasa Tuhan. Orang yang memuji Tuhan, orang yang percaya Tuhan pasti bertindak. Di Balikpapan, Pastor Andy mendapat pelarangan peribadatan. Tapi saya, hamba Tuhan, saya tetap memuji Tuhan. Karena saya tahu, saya beriman kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Kita sekarang melihat seperti apa sih Yeriko itu. Yang kisah bombastis, yang banyak dikasih ilustrasi, pengkhotbah-pengkhotbah untuk menguatkan iman. Yosua pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 15 dulu. Kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Puji Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya lah seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Dalam peperangan, dalam situasi sulit, dalam pergumulan, kadang-kadang kita nggak bisa bedakan kawankah atau lawan. Di sini Yosua bertanya, kawankah engkau atau lawan? Ayat 14, jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Wow. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ayat 15. Panglima tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Tuhan tidak segan-segan mengutus malaikatnya. Bala tentara Tuhan datang untuk menolong Yosua. Mungkin dia ke kota kecilnya tidak seberapa dibandingkan lawannya yang dikatakan sebentar ada pahlawan-pahlawan, tembok yang megah, benteng yang kuat. Dibandingkan Yosua yang tidak seberapa, usianya pun belum banyak. Tapi Tuhan tidak segan-segan mengutus bala tentaranya untuk datang menolong orang-orang yang belajar percaya dan memuji-muji Dia. Wow. Nah, sekarang kita maju Bapak Ibu, Yosua pasal yang ke-6 ya. Ayat yang kedua. Kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya. Wow. Pemimpin rajanya
diserahkan kepada Yosua yang menurut ukuran manusia bukan siapa-siapa. Tapi Yosua punya Elohim Israel, Tuhan yang perkasa, pencipta langit dan bumi. Kepada siapakah kita harus hormat? Hanya kepada Dia saja. Tuhan berfirman, Tuhan menjawab doa dari Yosua. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Maka dikatakan ini raja yang hebat. Dia punya sepasukan pahlawan-pahlawan. Bible pun berkata gagah perkasa. Keren banget ini. Gagah perkasa. Raja diserahkan Tuhan ke tangan Yosua. Karena apa? Ayat 20 dari Yosua pasal yang ke-6. Pastor baca sekarang Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah. Ada puji-pujian, ada pengagungan, ada nyanyian bagi sang raja. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Ada pujian yang nyaring. Maka apa yang terjadi? Runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Dengan puji-pujian, tembok Yeriko runtuh. Raja dan pahlawan yang gagah perkasa diserahkan Tuhan kepada Yosua yang bukan siapa-siapa. Dalam masa-masa penantian pergumulan yang kau hadapi hari ini, mungkin kita tidak punya kekuatan yang besar, kita tidak punya uang yang banyak, tapi kita punya kuasa pujian. Bapak Ibu terkasih, ingat baik-baik hal ini. Mulut ada kuasa. Kuasa itu pakailah untuk memuji Tuhan. Masa-masa penantian pergumulan yang kau hadapi, termasuk Pastor Andy dan tim hadapi, kami tetap memuji-muji Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari atas Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia setia, tidak tertidur, tidak terlelap. Kasih setianya lebih daripada hidup. Dan apa yang kita nyanyikan, kita pujikan, kita doakan, Dia punya telinga, Dia mendengar, Dia punya tangan, Dia bertindak. Dan kalau Tuhan membela Yosua, runtuh Yeriko, doa-doamu sampai hari ini Tuhan mendengar, Tuhan menjawab dengan caranya. Selama kita menunggu, kita mungkin hampir putus asa. Mungkinkah, kapankah, bisakah, masihkah kesempatan itu ada? Dengarkan, masa-masa ini tetaplah memuji Tuhan Yesus. Saya juga menunggu perkara apa yang akan Tuhan berikan untuk kota Balikpapan. Saya sedang menunggu dan saya sedang melihat perkara apakah yang Tuhan berikan kepada oknum RT yang melarang orang Kristen beribadah. Saya sedang menunggu tindak lanjut daripada lurah. Jangan sampai ini berhenti di sana. Mari sama-sama, pesan saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai warga negara Indonesia dan penduduk KTP saya Balikpapan. Mari sesama anak bangsa, jangan ada satu orang pun oknum, siapapun kita, apapun amanah yang kita dikasih, melarang sesamamu beribadah, sekalipun beda keyakinan. Hargailah NKRI, hargailah Bhinneka Tunggal Ika, hargailah namanya toleransi. Karena orang-orang yang beribadah itu mendatangkan kebaikan buat dia, dan dia akan membawa kebaikan buat kotanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melarang sesamanya beribadah, jangan sampai penyakit, musibah, celaka mendatangi dia. Karena orang yang beribadah
mereka menyembah Tuhannya. Dan kita sama-sama tahu, Tuhan itu perkasa. Tuhan itu berkuasa. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa mencabut nyawa manusia detik hari ini juga. Maka saudara-saudaraku, mari kesempatan ini, Pastor sebagai hamba Tuhan, dorong setiap kita. Mari saling menghargai. Setiap orang yang mau beribadah, secara pribadi Pastor punya pengalaman banyak. Saya berkumpul dengan banyak saudara dari Muslim, dan ketika kami mendengar azan berbunyi, saya malah ingatkan, ayo sholat dulu, ayo sholat dulu, ayo sholat dulu. Karena saya tahu itu adalah hal yang baik, saling mengingatkan untuk kita beribadah setia kepada Tuhan Sang Pencipta. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ini menguatkan banget kepada kami secara pribadi dan seluruh pemirsa. Mulut kami ada kuasa, dan kuasa ini kami pakai memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan bertahta, puji-pujian kami. Bukan kuasa untuk mengeluh, berkeluh kesah, sungut-sungut, komplain, kutuk, tidak. Tapi mulut kami untuk memuji Tuhan. Dalam masa penantian atau dalam masa-masa pergumulan kami masing-masing, kami tetap memuji Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami memuji-muji Engkau Tuhan, Engkau bertahta. Dan saat Engkau bertahta, sesuatu yang ilahi pasti terjadi. Pastor berdoa, diberkatilah Bapak Ibu pemirsa yang tubuhnya sedang mengalami kelemahan, yang tubuhnya sedang sakit. Diberkati engkau dan kesehatanmu. In Jesus' name. Dan mulai hari ini, mulutmu belajar tidak mengeluh, tidak komplain, tapi bersyukur sambil memuji Tuhan yang ajaib, yang besar, yang sanggup. Dia dokter, dia segala dokter, dia sanggup memulihkan hidup Bapak Ibu yang sedang sakit hari ini. In Jesus' name. In Jesus' name, kita percaya bersama-sama dalam Yesus, tubuh jiwa roh kita adalah milik Dia. Dan semua hidup kita, hari bahkan sampai di mana batas waktu umur di bumi ini, dalam pimpinan Tuhan Yesus. Diberkati pelayanan di Geraha IHS, diberkati semua gereja Tuhan dimanapun beribadah, diberkati seluruh pemirsa, Bapak Ibu sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saya bersyukur dan saya tetap memuji Tuhan. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ya, sama dong. Karena saya percaya ketika kita memuji Tuhan dengan setia, bahkan dikatakan firman Tuhan, Yeriko juga runtuh. Termasuk hati raja-raja itu bisa runtuh. Pemimpin-pemimpin bisa dijamah hatinya ketika dalam pergumulan orang percaya kita tidak mengeluh, tapi kita tetap memuji Tuhan. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Senang banget. Sola fide, hiduplah oleh iman. Memuji Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, itu juga buah daripada iman orang percaya. Sebab Dia Immanuel, Dia sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.